aku jelasin dulu kronologisnya mungkin sebelum nanti mengenai penyakitnya lebih dalam sama dokter dulu ya. Jadi hari Kamis minggu lalu tuh virus tuh ngerasain ini dok badannya mulai kemung-kemung gitu, terus kayak apa menggigil, biru-biru, sakit seluruh badan. Awalnya saya pikir ya udah mungkin flu atau apa segala macam, jadi ya udah dia cuma panggil jasa home care infus dari rumah sakit Abdul Waluyo ke rumah selama 2 hari berturut-turut gitu. Ternyata belum juga better gitu, tapi kondisinya nggak drop banget gitu. Nah 2 hari setelah virus sakit, Ejes nyusul sakit, mulai meriang, panas, demam tinggi gitu. Wah virus pikirnya ini jangan-jangan ketularan sakitnya gitu kan. Akhirnya Senin siang, minggunya itu masih minum obat biasa gitu, tapi ternyata demamnya belum turun. Senin siang memeriksa ke dokter, tapi nggak langsung cek darah, Ejas yang cek darah virusnya aja gitu. Ejas mungkin awalnya indikasinya mungkin karena virus aja kali, atau flu yang sekarang lagi marak juga gitu. Pulanglah ke rumah, ternyata malam-malam hasil darahnya virus keluar, virus positif DBD gitu. Virus positif DBD, terus dia melihat kondisi Ejas yang semakin parah, kayak demamnya semakin tinggi banget, lemes, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah virus telepon aku sama Fas lagi gunting rambut, karena kita pikir kan insya Allah berapa hari lagi kan mau lebaran, pasti kondisinya better, kita persiapkan lah mau lebaran, karena kayak baju lebaran semua udah disiapin, makanan udah disiapin, makanya pas kita gunting rambut gitu. Di telepon, sayang pulang, aku harus dirawat sekarang gitu kan, kayaknya Ejas juga. Langsunglah pulang, marilah kita kesini gitu. Alhamdulillah di sini disiapin semua kamarnya, jadi kita udah tinggal masuk. Ejas periksa darah di sini. Pas Ejas periksa darah positif juga DBD gitu. Makanya di hari Senin malam itu jam 10 virus sama Ejas tuh dirawat di sini. Sedih sih ngeliat virus juga, karena kan awalnya virus sedih karena bukan sakitnya dia gitu, dia sakit tapi dia ngeliat anaknya juga nggak berdaya dan dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu yang bikin virus lebih drop lagi dan sedih juga gitu. Nah ya udah, semalaman dirawat, ada tindakan, tapi Ejas panasnya masih tinggi banget, belum turun juga. Ya udah, sampai sekarang gitu. Mungkin kondisi Ejas dan Kak Virus sekarang sudah terupdate-nya iya, seperti apa prosesnya? Alhamdulillah kalau virus trombositnya udah naik. Ejas semalam ngalamin masa kritis ya sebutannya. Kayak aku kaget juga, nggak tahu pas, jadi dia tuh benar-benar lemas, nafasnya sesek kenceng banget, terus perutnya keras. Akhirnya sama dokter di ronsen, ternyata ada cairan di paru-paru dan juga di perutnya. Makanya kemarin diperiksain jantung, semua liver, makanya tahu Ejas livernya bengkak tuh karena diperiksa semua. Yang bikin deg-degan tuh semalam dok, teman-teman juga, karena setiap 1 jam dokter harus masuk meriksa detak jantungnya, denyut nadinya, terus apa tuh yang ditaruh saturasinya juga, terus tensinya juga. Jadi setiap 1 jam tuh harus bolak-balik diperiksa. Udah gitu kemarin saturasinya sempat turun banget di bawah normal 93. Ya di 93. Ya aku yang baru pertama kali ngalamin ini sama virus, panik, takut, jadi satu kayak aduh harus apa ya. Terus kayak semalaman tuh bener-bener, kalau aku pribadi, kalau virus aku suruh istirahat deh. Aku sebenernya aku pribadi dari malam sampai aku pagi jam 8 aku bener-bener gak tidur, karena aku harus liatin dia kan kondisinya, karena nafasnya cepet banget gitu, saturasinya juga belum ini, terus juga tensinya juga kayak nggak bagus gitu kan. Terus dia juga kayak gelisah apa segala macam, bolak-balik dokter jaga, terus suster juga harus meriksa. Itu kayak bikin orang panik, kayak yang biasanya harusnya cuma tidur dari malam sampai pagi, setiap 1 jam harus balik-balik. Kita mikir kenapa nih, ada apa? Ya udah panik gitu, sedih banget, takut gitu, kayak ya Allah sembuhin dong, jangan sampai kenapa-napa. Itu rasa kayak masih lebih baik kayak takut kehilangan itu besar banget. Iya pasti sebagai orang tua ya. Iya, apalagi dokter jaga sempat bilang, Pak yang sabar. Hah? Apa nih maksudnya, kayak bikin deg-degan banget. Deg-degannya bener-bener parah banget gitu. Ya ini pengalaman banget sih buat aku sama keluarga pribadi, pastinya ngelewatin momen Idul Fitri di rumah sakit gitu, dimana istri sama anak aku barengan sama-sama sakit DBD yang notabene mungkin banyak orang yang bisa melewati dengan mudah, tapi setiap orang punya kondisi badan yang beda-beda gitu. Untuk kasus virus alhamdulillah
alhamdulillah dia bisa, karena dia sudah dewasa bisa cepat diatasi dengan minum obat atau vitamin atau air putih. Nah Ejas yang dia susah banget makan, susah banget minum, akhirnya harus nanti kena lambungnya dulu, dia muntah-muntah berkali-kali tuh. Hari pertama tuh dia bolak-balik nggak bisa tidur, muntah lagi, perutnya sakit gitu. Walaupun teman-teman juga makasih banget, udah banyak yang bilang ke dokter terus minum ini minum itu gitu, tapi kan namanya anak-anak nggak segampang itu gitu untuk bisa ngelakuin itu gitu. Dan ya aku tetap harus di sini survive, karena sejujurnya pas hari kedua aku dirawat, badan aku langsung ngilu satu badan tuh, meriang, sakit kepala. Wah aku kenapa ya, apa jangan-jangan aku sakit juga. Akhirnya aku memutuskan cek darah juga di sini, ternyata positif DBD juga. Iya ya Allah, untungnya level positifnya nggak terlalu turun, trombositnya juga turunnya nggak terlalu banyak, tapi ada positif bakterinya juga, radang tenggorokan juga. Makanya pas dibilang mau dirawat juga nggak, kalau aku bilang mau dirawat tapi siapa yang urus anak-anak gitu sama istri. Ya udah aku bilang aku minta antibiotik aja, minta vitamin, aku hajar tuh semua air putih, mau segala macam herbal, segala macam obat dokter aku minumin segala macam biar bisa nemenin mereka gitu ya. Tetap memang harus ada yang survive di sini biar nguatin mereka lah gitu, Tetap kuat, tetap kuat gitu. Pasti yang kasihan sebenarnya. Jadi di malam takbiran kan anak-anak tuh datang gitu, anak-anak datang. Jadi walaupun sakit, ikhtiar kita sudah ke rumah sakit, sudah minum obat dokter gitu, tapi obat terbaik itu datang dari anak-anak gitu loh. Ketika pas datang sama Zalfi itu kayak membawa keceriaan gitu yang tadi kita drop kondisinya kurang tidur, badan gak enak, terus ngeliat mereka bawel, ngeliat mereka ketawa-tawa tuh kayak ada mood booster gitu loh, semacam nambah imun buat mereka. Cuma kadang pas kan namanya masih anak-anaknya, dia belum terlalu ngerti, jadi kita harus lebaran di rumah sakit gitu, terus dia sedih gitu, terus nanti abang nggak ketemu sama keluarga yang lain gitu, terus dia nangis. Nah, akhirnya kita kasih penjelasan, iya bang kan soalnya mami lagi sakit, kakak Ejas juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Apalagi kan pas ini kan sama Ejas kan alhamdulillah puasanya bagus gitu, jadi dia dapat hadiah biasanya, dapat hadiah. Dia pikiran dia adalah ketika lebaran dia keluar ke rumah keluarga, habis itu dia jajan ke mall, belanjain uang yang dia dapat gitu. Tapi akhirnya kita minta maaf sama anak-anak, maaf ya abang harus lebaran di sini, abang nggak bisa ke mall dulu, nggak bisa jajan dulu gitu, jadi abang harus nahan diri dulu. Dia alhamdulillah pelan-pelan dia ngerti, meskipun setiap hari nanyain, kakak Ejas udah periksa darah belum. Aku tahu tujuannya selain dia care sama adiknya, dia berharap adiknya keluar dari rumah sakit dia bisa pergi ke mall gitu kan. Makanya yaudah, tapi mulai lama-lama dia ngerti, kita kasih hiburan lah di sini. Terus sebisa mungkin juga walaupun di rumah sakit, momen lebarannya juga nggak hilang gitu. Karena ada beberapa pekerja juga yang di rumah yang memang dia tidak pulang, yang memang seharusnya kita merayakan lebaran sama-sama gitu kan, karena kan mereka nggak punya keluarga ya, keluarga mereka di kampung. Akhirnya pas lebaran ngajak kesini. Jadi karena kita sudah nyiapin makanan lebaran kayak rendang, ketupat, baju lebaran, aku bilang bawa aja semuanya ke rumah sakit, kita lebaran sendiri di rumah sakit. Jadi kita sholat sendiri, aku pimpin jadi imam, kita sholat berjamaah. Habis itu udah kita makan ketupat, makan rendang, makan opor gitu. Terus beberapa sudah pakai baju lebaran yang memang udah disiapin buat pekerja-pekerja gitu dong. Ya udah, yang penting tetap melewati itu semua.